Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 8 pendidikan multikultural, yaitu dari James Bank, Bapak Multikultural, dan kami akan membawakan sebuah dari beberapa hal pembahasan pendidikan multikultural tersebut, yang mana James Bank ataupun beberapa hal yang mengemukakan mengenai pendidikan multikultural ini membahas ataupun sesuatu hal-hal mengenai tentang ide apa yang beliau kemukakan melalui bentuk buku ataupun karya ilmiah tentunya. Silakan Mas Amrul. Oh iya, baik Profesor Banks. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisakah Anda memulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? Dari penjelasan yang diambil dari pendidikan multikultural ini adalah suatu hal ide ataupun di dalam pendidikan yang mana proses reformasinya yang tentunya memberikan kesempatan pendidikan kepada semuanya siswa yang tidak terbatas. Jadi semuanya dikemukakan dalam bentuk siswa yang dilapisi ataupun yang diselimuti mengenai tentang dalam budaya, etnis, keragaman suku, perbedaan suku, semuanya kulit, bahkan tidak mengenal suatu hal-hal dari pembahasan yang mungkin dari orang tersebut dari mana, suka apa, dan keturunan darah apa, darah merah, darah biru, dan sebagainya. Jadi sangat ruang lingkupnya yang sangat inklusif dan sangat adil sekali. Inklusif di sini sangat luas sekali. Enggak, aku pas kemarin ikuti ada yang komentar ya. Apa yang mendorong Anda untuk mengembangkan konsep ini? Bagaimana Mas Askal? Saya percaya bahwa pendidikan harus mencerminkan keagamaan, keragaman masyarakat kita. Semua siswa terlepas dari latar belakang mereka berhak untuk melihat diri mereka bertercermin dalam kurikulum dan budaya sekolah. Selain itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Dan di dalam ini tentunya yang dibahas oleh Mas Askal tadi sama seperti halnya tidak inklusif, bahkan inklusif ataupun secara adil, secara luasnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa secara global beberapa hal yang mengungkapkan tentang pendidikan multikultural seperti Haji Hajar Dewantara pun menyatakan hal demikian, seperti halnya Gus Dur pun menyatakan seperti halnya demikian, yakni secara etnis ataupun suku apapun budaya itu secara global bahwasanya pendidikan ini memang diperuntukkan untuk semua orang gitu. Bagaimana Mas Amrul? Jika demikian, Anda telah mengidentifikasi 5 dimensi pendidikan multikultural. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat masing-masing dari dimensi tersebut? Masing-masing dari dimensi yang dibahas oleh James Bank tentunya Bapak multikultural, yang disebut Bapak multikultural karena beberapa karya-karyanya sangat terkemukakan tentunya di dalam kurikulum, kemudian proses rekonstruksi dalam pengetahuan tersebut, kemudian asumsi budaya yang dibawanya. Asumsi tersebut bukan hanya mengenai tentang sebuah pengurangan ataupun penambahan di dalam pendidikan tersebut, bukan hanya itu, tapi sangat menggabungkan berbagai macam unsur seperti hanya latar belakang, strategi pembelajaran itu seperti apa, kemudian hal-hal yang mendukung ataupun mendominasi secara inklusif untuk semua siswa. Di sini kita membahas semua siswa karena yang diterangkan oleh James Bank ini tadi sebagaimana Bapak multikultural tentunya ini untuk semua etnis, semua budaya, dan semuanya orang punya hak menerima pendidikan multikultural ini. Bagaimana Sesa? Terus kaitan ini, apa tantangan utama dalam menerapkan pendidikan multikultural tersebut itu? Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengatasi bias dan prasangka yang mengakar dalam masyarakat dan lembaga pendidikan kita. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan pendidikan multikultural secara efektif. Saran apa yang akan Anda berikan kepada para pendidik yang ingin menerapkan pendidikan multikultural di kelas mereka?
Di dalam beberapa saran tentunya dalam pendidikan multikultural ini, hal-hal yang kita ambil ataupun untuk mengeksplorasikan bias, habit ataupun kebiasaan kita terhadap pendidikan menurut asumsinya masing-masing. Terkadang ada sesuatu hal siswa yang merasa nyaman untuk berbagi pengalaman atas perspektifnya diri sendiri, atas dirinya sendiri. Akan tetapi ada siswa lain yang mengintegrasikan bahwasanya dia kurang nyaman dengan hal yang dibawakan dari pendidikan multikultural itu. Akan tetapi sebagaimana calon pendidik, sebagaimana kita calon pendidik, bagaimana kita menyesuaikan ataupun memberikan kenyamanan melalui pendidikan multikultural ini, sehingganya di dalam inklusif semua siswa itu sudah menjadi satu, dibungkus mengenai tentang pembahasan yang baik, penyampaian yang baik, sehingganya insya Allah mungkin bisa dapat diterima oleh banyak siswa, orang-orang yang mendengarkan kita, sehingganya kita yang menerangkan pun leluasa diterima, kemudian penyampaian kita bisa diterima, sehingga dia tidak terberatkan oleh hal-hal untuk mengekspresikan sendiri bahwasanya dia tertolak belakang dengan pendapat kita sebagaimana seorang pendidik. Ya, baik Profesor Banks, terima kasih atas wawasan Anda yang berharga. Saya kira mungkin seperti itu dari pembahasan kita kali ini, karena ini sebagaimana apa yang kita bawakan dari kelompok 8 tentunya mengenai tentang pemahaman Profesor Banks terhadap pendidikan multikultural, yang mana secara tidak akan membedakan secara etnis atau apapun hal budaya, semuanya sama dalam inklusif dibungkus menjadi satu. Sekian dari saya, dari Mas Askal, Mas Amrul Sadikin, dan saya sendiri. Tentunya perkataan apa yang kurang, apa yang kami sampaikan, khilaf dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.